Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, dimanapun Anda berada ya, penggemar channel Fauzan Motor Channel. Hari ini jumpa lagi bersama Fauzan Motor Channel, masih tentang perbaikan sepeda motor. Semoga saudara-saudara semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Oke, di depan saya ini ada crankcase bagian kanan Yamaha Post1 atau Yamaha Peace Air ya, Yamaha Alpha juga sama. Ini di depan saya ada crankcase-nya, dan ini juga ada kruk as. Ada kruk asnya ya. Nih, kita putar dulu. Ada kruk asnya. Nah, ya, ada crankcase dan ada kruk as. Jadi di kesempatan kali ini saya mohon izin ya untuk menyampaikan hal-hal yang penting pada mesin 2 tak ya. Ini khususnya untuk pemula ya. Untuk pemula itu kebanyakan belum mengerti, belum begitu memahami. Tapi kalau untuk bongkar, untuk pasang mungkin sudah jago ya. Sudah jago. Jadi video ini saya buat khusus untuk pemula ya. Saya buat khusus untuk pemula. Nah, di mana yang akan saya jelaskan tentang sebuah mesin Yamaha Peace Air ini bukan tentang perbaikan suaranya kasar, bukan juga tentang perbaikan bagaimana motor ini agar tenaganya kencang, bukan di situ ya. Tapi saya menjelaskan hal yang sangat penting, yang mungkin belum diketahui oleh para pemula. Jadi di sini akan saya jelaskan secara mendetail. Nah, ini crankcase bagian kanan Yamaha Peace Air. Di sini ada rumah kopling ya. Di sini ada poros engkol di bagian sini. Di sini juga ada bagian balancing. Pada Yamaha Peace Air atau motor 2 tak itu, racking juga sama ya. Seringkali motor habis dibongkar ya, habis overhaul, bongkar habis, oli mesinnya sering berkurang padahal tidak ada kebocoran sama sekali. Itu yang satu, yang pertama ya. Kedua, asapnya terlalu ngebul padahal oli sampingnya, meskipun itu pompa olinya masih jalan normal atau sudah dicampur melewati tangki, itu takarannya sudah tepat, tapi asapnya terlalu ngebul. Nah, tentu apabila motor kita mengalami hal seperti itu, kita bertanya-tanya, ini apa penyebabnya? Kebocoran tidak ada, tapi asapnya terlalu ngebul padahal oli sampingnya pas, motornya juga terasa berat, oli di bak penampungan oli ini selalu berkurang, atau waktu dikeluarkan begitu kita tap ingin mengganti oli, olinya tidak sesuai lagi dengan takaran yang kita masukkan pada awalnya tadi. Nah, di mana letak kesalahannya, atau apakah itu ada kekurangan saat pemasangan? Sudah pasti iya. Saat pemasangan motor 2 tak ini ada busing ya. Ini ada busing ya. Nah, ini ada busing. Busing ini masuknya ke sini ya. Masuknya ke sini. Nah, di sini ada seal ya. Ada seal. Oke, kita zoom. Di sini ada seal. Nah, di sini ada seal yang dinamakan seal kruk as bagian kanan.
seal kruk as bagian kanan yang fungsinya sangat berfungsi ya. Apabila seal ini rusak, maka terjadi kebocoran pada bagian oli di bak penampungan oli, akan masuk ke ruang bakar. Itu yang pertama. Yang kedua, motor ini apabila terjadi kebocoran pada seal ini, hidupnya susah ya, susah dihidupkan. Apalagi itu di saat motor itu dingin ya, akan susah dihidupkan. Nah, kemudian yang menjadi biang kerok oli itu selalu berkurang, oli mesinnya selalu berkurang padahal tidak ada kebocoran, itu pada bagian sini ya. Nah, itu perhatikan, waktu pemasangan busing ini tidak boleh terbalik. Yang pertama ya, bagaimana cara melihat ini terbalik atau tidak? Bisa kita perhatikan pada bagian dalamnya ya. Nih, pada bagian dalamnya ini datar, rata, sama ya, sama dengan sisi luarnya, sisi dalamnya juga sama. Dan yang bagian ini, yang sebelahnya lagi, di sini datar, kemudian di sini miring ya, bagian dalamnya miring. Nah, berarti yang masuk ke sebelah dalam itu yang ini, seperti ini. Nah, yang tadi bagian dalamnya ada miringannya. Nah, apa fungsi daripada busing ini yang bagian dalamnya miring? Nah, tentu itu fungsinya ada fungsinya ya. Fungsinya sangat besar, sudah pasti. Jadi fungsinya di sini harus dikasih o-ring ya. Nah, harus dikasih o-ring seperti ini. Nih, o-ringnya. Kemudian o-ring ini masuk ke sini ya, masuk ke bagian kruk as. Nah, setelah o-ring ini masuk, kemudian kita masukkan busingnya. Masukkan. Nah, jadi setelah o-ring itu masuk, kemudian kita masukkan busing. Bagian dalam busing yang tadi sudah berbentuk miring itu akan menekan o-ring yang tadi kita masukkan. Jadi fungsi dari o-ring itu tadi untuk menahan agar oli yang ada di bak penampungan oli ini tidak masuk ke ruang bakar. Jadi kalau tadi o-ringnya tidak ada, olinya akan masuk ke ruang bakar melalui celah busing, antara busing dan kruk as ya. Jadi buat pemula ya, apabila Anda membongkar mesin 2 tak, saat pemasangan Anda harus benar-benar memperhatikan pada bagian ini ya, pada bagian busing yang ada di sebelah kanan crankcase. Jadi harus benar-benar Anda perhatikan apakah o-ringnya masih ada atau tidak. Kalau o-ringnya tidak ada lagi, Anda carikan ya, karena banyak ditemui begitu dibongkar o-ringnya tidak ada. Jadi jangan dibiarkan saja mentang-mentang tadinya o-ringnya tidak ada ya kita pasang juga tidak pakai o-ring. Jangan, kita harus mencari o-ring yang pas, kemudian kita kasih o-ring. Dengan begitu pembakaran di ruang bakar akan sempurna, tidak ada campuran dari oli mesin ya. Oke, buat pemula ingat-ingat ya apabila menemukan mesin 2 tak. Jadi mungkin video ini bermanfaat bagi kalian. Silakan diterapkan pada mesin yang akan kalian bongkar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk berbagi ilmu tentang perbaikan sepeda motor.